Gini, kalau pakai ilmu wong desa, nek kon apikmu nek kon pintermu meningkat, kudune apikmu ya meningkat, ibadahmu yang meningkat lah ngono. Mentalmu ya tambah meningkat. Kan yang kita alami dalam dunia transformasi tradisi ke modernitas sampai ke posmo, sampai sekarang ini ada post sekularisme sekarang ini, itu kan ketidakseimbangan. Sing sembayang tok spiritualitas muda tapi intelektual mandek, ya, kulturalitasnya mandek, faktor-faktor lain mandek. Nah, kita sedang belajar, nek tambah pinter kudu tambah apik, kudu tambah alim, gampang ngono ya, kudu tambah kendel, kan gitu mestine. Nah, selama ini kan ada ketidakseimbangan. Menurut kelompok 3 tadi ada grafik di mana ada cuatan ke atas di wilayah intelektual, tapi yang lain jadi jerbasukinya jerbasukinya intelektual, tapi mowo beonya, korban-korbannya, resiko-resiko buruknya pada wilayah mental, spiritual, dan kultural, begitu. Siji. Nomor 2, tolong terminologinya juga diingatkan, ada harmoni vertikal, ada harmoni horizontal. Selama ini kalau kita ngomong Bhinneka Tunggal Ika itu semua sifatnya horizontal. Suku-suku, agama-agama, kelompok-kelompok, segmen-segmen, parpol-parpol, ormas-ormas, semua horizontal. Tidak pernah ada yang ngomong sampai hari mengenai harmoni vertikal. Jadi harmoni vertikal itu gini. Saya pernah suatu hari, karena dulu di tahun 80-an, universitas saya namanya Universitas Patangpuluhan, di mana semua aktivis mahasiswa, semua pergerakan itu ngumpul di markas saya. Dan di situ ada yang namanya Marquesot. Marquesot itu teman saya di desa. Anda tahu buku saya 2, Marquesot ya, Marquesot Tutur dan Marquesot Tutur lagi. Marquesot itu teman saya, tidak tamat SMP, tidak tamat SD bahkan. Tapi dia filosof yang luar biasa, pekerja yang luar biasa, dan ahli otomotif, ahli listrik, dan ahli mesin. Dan dari jam sampai mesin kapal dia bisa digital. Begitu digital dia harus mulai tua, harus mulai kayak sinau. Tapi begini, bendino arek-arek diskusi di omahku, wah, tentang globalisasi, tentang grand design, Illuminati, Freemason, wah, Israel gini, Yahudi, Ashkenazi, Yahudi Separadim, gak tahu krungu kan. Pak, engko nek Marquesot teko, Marquesot melok ngomong padahal bahasa Indonesia gak karu-karuan. Yo mboten ngoten nek prasa kula niku urip niku mboten ngoten, wis pokoke dikado karo Marquesot, diskusi mahasiswa menengcep mergo Marquesot teko. Marquesot teko wis diskusine mandek-ndek soalnya arek-arek iki wong desa gak apa-apa melok ae kan gitu kan. Mergo dhek kancaku arek-arek gak wani musuh Marquesot. Gitu ya. Akhirnya terjadi stagnasi. Terus saya tanya sama mahasiswa-mahasiswa di sini, HMI, GMNI, PMI, semua campur di tempat saya, semua ngumpul jadi satu untuk Republik Indonesia dan kemanusiaan, gitu ya. Terus aku takon, Rek, kenapa kalian mandek setelah Marquesot ngomong? Kalian ini tidak paham Marquesot atau kalian berpikir Marquesot tidak paham Anda? Sing di awakmu mesti ngarani nek Marquesot iki gak roh apa-apa lah, apa melok-melok diskusi aktivis lah ngono. Lah ngono to cara berpikire. Saiki aku takon nang kon, Rek. Anda kuliah ini supaya dipahami orang kecil atau rakyat kecil, atau supaya Anda lebih memahami rakyat kecil? Tinggi. Nah kok kon nuntut rakyat kecil paham kon? Kon iku wis di sekolah no dibayari, malah nuntut sing bayari paham kon. Kudune semakin tinggi sekolahmu, grafik intelektualnya naik, berarti kulturalmu harus juga naik. Semakin kamu sarjana, semakin kamu bisa ngomong-ngomong sama tukang becak, sama kuli, sama orang kecil, enggak? Kalau Anda presiden, Anda harus bisa ngomong ke semuanya. Sama dokter-dokter Anda punya bahasanya, sama ulama-ulama, pastor, pendeta Anda punya bahasanya, kepada preman-preman Anda punya bahasanya, kepada pengusaha Anda bisa ngomong, kepada orang kampung-kampung di pojok-pojok, ya, di pasar-pasar Anda harus punya bahasa, dan itu berbeda-beda. Sama dengan Ma'iyahan ini, malam ini beda sama yang di Magetan, berbeda sama di Gerobokan, karena segmennya vertikal, ada yang berpendidikan banget, orang desa banget, dan saya harus punya semuanya. Jadi saya kemarin saya semacam keynote speaker untuk diskusi Muhammadiyah
Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah. Saya seolah-olah ahli hukum dan saya yang memberi paparan awal, baru kemudian para ahli hukum berdiskusi, gitu ya. Aku kudu iso ngomong nak ahli-ahli, aku kudu iso ngomong nak ulama-ulama, jadi ulama sing kitab kuning, sing kitab hijau, sing kitab coklat, aku kudu iso. Kemudian karo wong cilik, saya pernah acara begini karo wong tua kabeh di Makassar ya tahu aku. Tua kabeh wis rada wis ampas lah, wis karen-karen lah ya. Atau saya workshop sama anak kecil, 500 anak kecil dulinan golong komeng karo aku tak nyanyi. Anda harus bisa. Kalau Anda berani mencalonkan diri jadi presiden, Anda harus punya harmoni dan komunikasi dengan semua segmen masyarakat. Semua. Kalau Anda hanya punya satu bahasa, ojo jadi pemimpin. Kalau Anda pemimpin, makanya pemimpin Indonesia harus pemimpin dunia. Skalanya harus dunia. Kalau Anda skalanya Indonesia, Anda paling Gerindra musuh PDIP. Tapi kalau Anda skalanya dunia, Indonesia musuh negara lain, Anda musuhan atau bekerja sama dengan negara lain. Jadi pemimpin Indonesia harus pemimpin dunia skala berpikirnya. Ngono rek. Kok gak bisa milih kon diungkap. Itu ya, jelas ya Mas ya. Sabrang kemarin mengajari saya, kalau Anda bertengkar sama tetangga Anda, bersaing, jitu motor, jitu motor mulape, pager dicat, ya pokoknya saingan. Ketika kampungnya di 10 kampung lain, Anda masih bertengkar dengan tetangga atau Anda kompak? Nah, sekarang ini Aremania sama Persebaya belum harmoni. Persija Jakmania sama Persib Bandung Boboto ya bermusuhan. Tapi kalau yang tanding PSSI mereka musuhan enggak? Maka presiden harus PSSI. Presiden tidak boleh petugas partai. Petugas tidak boleh PDIP, tidak boleh Gerindra. Masuk negara. Nah itu namanya harmoni. Jadi harus mengerti skalanya. Demikian juga kan ojo NU, ojo Muhammadiyah, Islam. Jelas ya. Kalaupun NU harus memperkuat Islammu, Muhammadiyah memperkuat Islammu. Jangan lantas berpikirnya NU, berpikirnya Muhammadiyah. Nah awakmu berpikir NU, Muhammadiyah, wong liya, betul enggak? Nek awakmu berpikir Ahlus Sunnah wal Jamaah, liyane orang lain. Jadi nek si A itu ana loro, siji si A si B, nomor loro si A. Ayo sembahyang si A. Ngono, iki jare arek-arek imang. Ini amal jare arek-arek nang aku begitu lumayan dadane. Ternyata si A itu bahasa Jawa. Apa si A? Gak rapi tak si A. Gitu ya. Jadi mas vertikal. Sekarang nyuwun sewu ya. Orang burung tahu krungu iki. Konro tumpeng. Kamu pikir tumpeng itu mek wong gawe sego di lingkipi? Itu sebuah perjalanan pemikiran dan perjalanan penghayatan budaya sampai tingkat spiritual. Maka ketemulah bentuk tumpeng. Ya. Tumpeng ini akan babak semifinal dari perjuangan orang Islam di Jawa dan di Indonesia. Karena dulu asalnya ambeng, nah ambeng itu pokoknya sego di ler ngono ya. Terus Sunan Kalijaga teko, terus kan gelem tak garek tak usuli. Iki nek anjene gawe ambeng kayak ono kembang telu, siji kembang mawar, loro kembang kenongo, nomor telu kembang kantil. Terus dimaknai kembang mawar itu yang merupakan wakil dari pluralitas bunga-bunga di kebun. Macam-macam kembangnya tapi dijupuk situ yang paling romantis kembang mawar. Oke, ini mewakili pluralitas atau Bhinneka Tunggal Ika. Terus Bhinneka Tunggal Ika ini kudu kenongo ini bebas. Kon ngarep pilpres presiden 1, presiden 2 sakarepmu kenongo ngene mulai jenenge kenongo. Nah, asal kan kantil. Bunga ketiga kantil, ojo gak kantil, tetap Anda adalah Indonesia. Identitas nomor 1 adalah Indonesia, bukan Gerindra, bukan PDIP. Ya, dari manapun Anda berasal partainya, tapi begitu Anda menjadi presiden, Anda Indonesia. Jangan memusuhi yang lain. Nah sekarang pemerintah musuhan karena sing duduk pemerintah ya apa ini?
berarti bukan Indonesia, kan gitu. Berarti itu mang. Gitu. Ya penunjukan ya jelas ya. Oke. Terus Sunan Kalijaga usul nek iso rek kantil iku aja nang kiwa tengen tok, kantila mendukur. Kudu kantil nang Gusti Allah waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarruqu. Mulane segone kudu diunggahno. Carane sego munggah ya pucuke dadi lincip, ya ta gak? Kuwi dadi lincip. Jadi tumpeng itu asalnya adalah ide untuk jangan sampai kita tidak terkait sama Allah, jangan sampai tidak online dan connected sama Allah, maka jadilah tumpeng. Ini tahap, ini babak semifinal nek ngarani. Sebab babak finalnya nanti Ka'bah. Nek iki lah sing iso munggah mek titik. Ya ta gak nek tumpeng. Sing iso munggah temenan Gusti Allah mek titik, mek kari pirang upaya. Makanya Allah memberi bentuk kabeh kudu kepada aku, kabeh kudu tak sayang. Mulane gambare Ka'bah nisor karo ndukur padha. Kon saiki ngerti Ka'bah. Ya, ngono iku biyen rencanane. Tak catet iku biyen pas gawe. Ya tak gak? Bener tak gak iki? Dadi kabeh dan ojo dimonopoli karo kiai, ojo dimonopoli karo ulama, dan aku ojo sampai duwe umat. Sing duwe umat iku Kanjeng Nabi, ngawur ae. Ngono lho. Aku awakmu dadi umatku, lha kok enak. Wong aku gak iso nulung kon. Meneh-meneh nek karepe Gusti Allah gak iso nulung awakmu. Sing iso nulung sapa? Kanjeng Nabi tok. Mulane umat kiai-kiai gak usah duwe nafsu duwe umat. Nek perang aku gak kira ngejak kon. Umpama sampean ku jamaahku ngaku wis gak apa-apa wis, angger aja ana organisasine, aja ana resmine. Tapi nek ana perang, ana apa-apa, aku gak ngejak awakmu, ngaku iki nglumpuhno awakmu cek uripmu enak, tenang, iso tumpengan nang Gusti Allah. Mosok tak jak perang. Sing perang aku dhewe le. Aku dhewe ijen. Semar campur Prabu Kresna. Tenang ae, ijen apa karo awakmu. Untuk tambah dadi sasaran tembak. Aku sing dadi sasaran tembak mesti gak kena. Mergo kon ngarani aku ndek kene padahal aku ndek gurimu. Bangun lah. Dadi nek aku ngono lho. Itu sebabnya saya seneng tidak dimuat koran. Wingi lak 212 rada muring-muring gak ono sing muat koran. Padahal wong 10 juta ketemu lah ngono. Terus ngersula aku karo sing muat gak objektif dia. Kan lho lah kon selama iki nang ndi? Aku iki wis 4030 iku dimuat koran paling pindho. Ngene iki gak koran-koran deh. Ngene iki wis kebuwian gak ono sing metu ndek koran. Koran itu mencari keburukan, kita doakan mereka mendapat keburukan. Nek gawe apik ngene iki gak metu wong sing didoleki nek kon gelut metu. Kok dimuat ya gak? Kene kok tawur, mesti metu meneh. Tapi nek damai ngene iki mereka tidak akan memuat karena berita baik itu harus berita buruk. Berita baik adalah yang peristiwa buruk. Nek peristiwa baik itu berita yang buruk dari tidak semua. Ngono loh. Karena mereka memang mencari keburukan. Saya doakan Allah mengabulkan, mereka akan selalu mendapat keburukan. Dan aku wis pegatan karo media massa baik TV nasional maupun koran-koran nasional mulai tanggal 22 Mei 1998. Aku wis pegatan ketian, cuman gurung talak 3. Cek talak 2. Ini ya. Tapi talak 3 dosa aku. Karena saya tetap harus bersilaturahmi dan tetap optimis terhadap kemungkinan harmoni di masa yang akan datang. Dan aku gak mangkel-mangkelan, mereka juga tahu mulanya TV untuk Kiai Kanjeng yang diperbolehkan menayangkan hanya TV yang cilik-cilik, sing lokal-lokal, regional. TV Jakarta gak dikai arek-arek, sing dikai sing cilik-cilik, JTV, Doho TV, ADTV, pokoknya sing cilik-cilik. Jawa Tengah, dan itu pun gak oleh bayar, awas bayar tak tonyo kan. Bukan kita gak kok terus, wah Kiai Kanjeng ikhlas tidak dibayar, gak ikhlas, gak oleh. Kok repot-repot. Timbangannya kini romantis, bagaimanapun yang penting ikhlas gak ngono aku. Gak oleh bayar, kaplok kan ngono rek. Karena karo kancamu sing rada melarat, kon ndang ngono, kon gak usah traktir aku melarat kan traktir aku. Aku sing traktir, aku sing sugih ngono lho carane ya. Ngono ya. Nah, mulai saiki latihan di melarat-melarat ngomong cek ditraktir.
Oke ya. Nah, terakhir yang dari Marquesot tadi jelas tuh kudune ya apa? Kudune semakin awakmu sarjana, semakin awakmu ngerti wong cilik. Gitu. Betul enggak? Masa wong cilik sing kudu ngerti awakmu? Sing sekolah minta dipahami, yang sekolah itu yang semakin pandai memahami. Maka awakmu ojo rumangsamu ada elit iki gak ono. Angel bahasane. Dadi wong pinter gak istimewa rek. Sarjana iku durung prestasi. Prestasi nek sarjanamu ndadekno awakmu manfaat. Jelas ya? Wong sembayang rajin durung prestasi kowe. Prestasimu nek mari kon sembayang rajin, kon dadi manfaat kowe oke timbangan nang wong akeh. Lah ngono. Jadi sekarang ini salah wong modern iku alah remeh. Sarjana bangga. Durung iki kowe. Sembayang rajin bangga. Kon rokok arek itu. Ngono ta ya? Enggak durung karuan. Mulane ustato, ulamao, cak nuno, durung karuan luwih diterima Gusti Allah timbangane wong biasa. Ya ta gak? Ngono lho rek. Lho kudu wani ngomong ngono. Kata apa? Wah aku gak butuh apa-apa. Gitu loh. Memang begitu. Jadi dulu kalau Hindu aja saya lindungi. Ada jarine ono kasta loh, Brahma, Satria, Sudra, Wesa. Enggak. Terus jarine nek iki wong sing Brahma. Nek Islam wis makrifat 30 salat iki. Nah, terus mari ngono ana tingkat Satria. Saya memahaminya enggak. Yang namanya Sudra ya. Bukan orang yang paling rendah. Sudra itu gini, wong sing terjebak oleh dunia. Jadi dia sangat rendah. Masih kon ulama, masih kon presiden, masih kon sopo ae. Nek sing kok uber-uber pun dunya Sudra kon. Jelas ya? Brahma adalah orang yang mengerti spiritualitas. Masih kon mek kuli, masih kon mek arek grab, masih kon mek tukang parkir, masih kon wali kota anggota dewan sapa ae anggere sing kok doleki Gusti Allah Brahma kon. Jelas ya? Brahmana ya. Kurang nah ya. Ya, ke Brahmana. Itu ya teman sekalian ya. Jadi saya itu apa saja tidak saya kecam, saya cari hikmahnya, saya cari harmoninya. Gak usah terus Hindu itu apa pakai kasta-kasta. Kalau jak nyacat-nyacat kan, kayak kon iku wangi ae. Wong kabeh wong iku badhek mulane bisnis parfum laris apa sebabnya mergo kabeh menungso ambune badhek, ya badhek, ya pengu, ya lebus, ya segala macam. Ya nek gak lah sangit iku apa kon lungguh ndukur kompor ya apa. Ya,